Gak ada suaranya. Lagi. Baik, terima kasih anak-anak. Yuk Ibu panggil dari kelas 6B, silakan di belakang panggung semuanya. Hari ini kelas 6B akan tampil dengan mengusung tema Ayo Membaca. Di kelas sudah ada buku, pojok baca? Sudah ada belum? Yo, Ibu tanya yang pojok sini, yang pojok kanan. Di belakang kelas atau di pojok-pojok kelas sudah ada pojok buku belum? Pojok baca? Pertanyaan kedua, bukunya sering dibaca nggak? Kenapa? Nah, saat ini kita sedang mengalami matinya generasi pembaca. Ya, mudah-mudahan dengan pentas literasi dan lain-lain ini menambah semangat kalian untuk lebih rajin membaca. Kalau zaman dulu anak-anak sekolah seperti kalian itu mau belajar buku itu beli dulu. Kalau beli berarti kalau nggak dibaca rugi. Zaman dulu itu, dulu banget itu. Jadi harus dibaca. Kalau nggak baca, kan saya udah beli, rugi. Tapi sekarang kalian sudah dimudahkan, semuanya sudah ada, tidak perlu bayar. Pemerintah sudah memberikan semuanya secara gratis. Perut kamu dikenyangin. Ininya diisi dengan pendidikan gratis. Kalian bayar nggak sekolah? Buku-buku kalian suruh bayar? Enggak kan? Berarti tugas kalian untuk apa? Bukunya diapain? Dibaca ya. Pesan Ibu adalah buku jangan buat bantal di rumah. Digotong di tas, dia kayak benda yang tidak berharga. Taruh di tas, bawa pulang, bawa lagi ke sekolah tanpa dibuka. Ya. Tanpa disuruh, bukalah, bacalah buku-buku kalian. Dengan membaca insya Allah kamu bisa tahu apa yang belum kamu tahu. Itu aja, Ibu serahkan kepada MC 6B. Terima kasih tepuk tangannya dek kelas 1. Kelas 6 ngasih tepuk tangan nggak sebelum dimulai? Yang belakang belum kedengeran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tepuk literasi. Literasi. Hai semuanya, how are you today? Kami dari kelas 6B, saya Putri. Hai semuanya. Hai. How are you today? I'm fine. I'm good. I'm happy. Ayo jawab. I'm good. I'm happy. I'm happy. Kami dari kelas 6B, saya Putri, saya Alia. Izinkan kelas kami menampilkan pentas literasi hari ini. Baiklah, pertama-tama mari kita saksikan gerak dan lagu Mari Membaca. Nada lagu Tasya Kamila Gembira Berkumpul dengan syair yang dirubah lirik tentang Ayo Membaca oleh Bu Farida. Beri tepuk tangan buat kami Gusti, Ufaida dan kawan-kawan.
Pak Jaka tolong bantu speakernya, nggak kedengeran Pak Jaka. Saya lo tang, kepada Haryati tang. Lihat itu. Ini tidak prepare. Dikasih apa? Dikasih kasih. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Lagu tadi berpesan mari gemar membaca, karena dengan membaca kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Masih mau lanjut gak? Berikutnya puisi berjudul Sudut Kelas karya Farida Nur Alianti. Mari kita menyimak puisi penuh makna. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab masuk surga. Perkenalkan, nama saya Firyan. Saya akan menampilkan puisi yang berjudul Sudut Kelas, karya Farida Nur Alianti. Sudut kelas, hijau putih terpadu, kubik-kubik saling menaiki, menyimpan segudang cerita, mengajak untuk menghampiri. Tampak raut mendung menyelimuti, tergeletak bertopi di atas meja, memanggil tanpa suara, berteriak tak terdengar. Bergerak ke sudut kelas, meraih lembaran goresan kata, menghampiri raut mendung menyelimuti, memancarkan sinar dengan kata. Sudut kelas, tetaplah berdiri kuat, tambahkan beragam cerita. Ajaklah semua terus bersinar di masing-masing jalan yang dilalui, dalam menggapai cita dan cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Sepi benar. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Puisi tadi berpesan mari hidupkan pojok baca dengan banyak membaca, bukan hanya sekedar pajangan. Sebelum masuk ke penampilan mendongeng oleh teman kami, kita lihat sejenak pantomim. Simak ya, jangan lupa cari pesan yang ingin disampaikan dalam pantomim nanti. Selamat menyaksikan. Masih mau menyimak pantomim belum? Mau apa enggak nih? Baik, kalau pantomim itu tak bersuara ya. Kalian amati gerakannya, ada pesan. Dari setiap penampilan ada pesan yang tersembunyi ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Lebih kenceng lagi tepuk tangannya biar kakaknya lebih semangat.
kedengeran tadi tepuk tangannya. Masih satu lagi, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Simpan dulu ya pesannya, nanti jawab di air pentas. Sebelum kita menyaksikan penampilan terakhir, saya ingin berbagi pengetahuan perbedaan antara legenda dan dongeng. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Meskipun seringkali mengandung unsur mitos atau hal-hal yang tidak masuk akal, legenda biasanya berkaitan dengan peristiwa sejarah, tokoh terkenal, atau asal-usul suatu tempat, sedangkan dongeng adalah cerita tradisional yang tidak benar-benar terjadi, seringkali bersifat fiksi atau khayalan, dan disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang mengandung unsur-unsur supranatural, tokoh-tokoh ajaib, dan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Dan inilah penampilan terakhir menceritakan kembali cerita rakyat Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Sambut dengan tepuk tangan ya. Terima kasih adik-adik kelas 1 nih, yang kelas 1 semangat. Kelas 5 nggak tepuk tangan nih. Kelas 6. Baik, terima kasih yang sudah memberi apresiasi. Yuk, silakan menyimak. Perkenalkan, nama saya Alivia Kairuma dari kelas 6B. Saya ingin menceritakan kembali legenda dari asal-usul Batu Menangis dari Kalimantan Barat, Indonesia. Di suatu desa, hiduplah janda dan anaknya bernama Darmi. Tetapi Darmi adalah seorang yang cantik, menawan, dan banyak orang yang suka padanya. Namun bukan karena kecantikannya, tapi sifatnya malas, tidak pernah membantu ibunya. Di suatu hari, ibunya adalah petani di sawah orang. Dia bekerja di sawah orang. Suatu hari, ibunya meminta Darmi untuk mengikut ia bekerja di sawah. Nak, ikut ibu ke sawah, nak. Kita bekerja bersama. Ih, gak mau. Nanti kukuku kotor. Nanti aku jelek kayak ibu. Setelah itu, ibu berangkat bekerja tanpa ditemani oleh Darmi. Berbulan-bulan, Ibu Darmi mengumpulkan uangnya. Lalu, Ibu Darmi sedang menghitung uangnya. Darmi pun datang dan melihat uangnya. Ibu sedang dapat uang ya? Aku minta kosmetik dong ibu di pasar. Jangan nak, jangan diambil uang ibu. Itu untuk makan kita sehari-hari nak. Enggak. Ini buat kosmetik aku. Terus berulang-ulang setiap ibu mendapatkan uang dan selalu meminta uangnya. Lebay ah. Lalu setiap itu ibu kan selalu mengasih uangnya. Suatu hari Darmi meminta alat kosmetik lagi pada ibu. Ibu, belikan aku kosmetik ibu di pasar. Ibu tak punya uang. Kalau punya pun ibu akan belikan. Enggak harus dibeliin sekarang. Ibu pun mendapatkan uang. Dia meminjam ke tetangganya. Ayo nak, ikut ibu ke pasar. Ibu aja sih yang beli, masa aku harus ikut ke pasar?
Ibu kan tidak tahu apa yang kamu inginkan. Oke, aku akan ikut ke pasar. Tapi ibu harus ada satu syaratnya. Apa, nak? Ibu harus jalan di belakangku. Mengapa? Bukankah aku ibu kandungmu, nak? Ibu gak sadar apa? Ibu tuh hitam, bulu, keriput lagi. Masa iya orang ngeliat di sampingku adalah ibu? Baik, nak, ibu akan ikut perjalanan dan menemukan teman lamanya. Hai Darmi, mau kemana engkau? Aku ingin ke pasar. Siapa di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Hahaha. Ya bukanlah, ya kali itu ibuku, itu pembantuku. Setiap Darmi menemukan orang-orang yang ia kenal maupun tidak dikenal, ia selalu bilang ibunya itu adalah pembantunya. Sesampainya di pasar, ibu sudah capek dan lelah. Tiba-tiba ibu berlutut di depan banyak orang. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba ya Tuhan. Aku tidak kuat lagi dengan cobaan ini ya Tuhan. Ibu, apaan sih? Aku malu. Tolong ya Tuhan, aku tidak kuat lagi. Tiba-tiba angin kencang dan awan berubah menjadi hitam. Petir-petir menyambar dan seketika tiba-tiba Darmi berubah menjadi batu. Darmi berkata, "Ibu, maafkan Darmi, Ibu. Ibu janji Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi kata maaf untuk Darmi. Darmi berubah menjadi batu yang mengeluarkan air matanya. Itulah kisah batu menangis yang diceritakan dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Wah, hari ini wow sudah banyak sekali kita dengar. Terima kasih teman-teman sudah memberikan apresiasi yang berharga buat menambah semangat kami. Bagaimana penampilan kelas kami? Keren tidak? Seru tidak? Tidak terasa kita sudah di penghujung acara pentas literasi. Maafkan kami jika ada salah kata dalam berucap. Jangan lupa membaca buku ya. Mari hidupkan dunia dengan membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.